teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Rahmadanti Zahra dengan NIM 1807591 dari kelas 6 CPGSD. Hari ini saya akan memberikan men-share ilmu saya mengenai perencanaan pembelajaran di sekolah dasar yang sudah saya pelajari selama 7 pertemuan. Nah, selanjutnya yang pertama adalah pengertian mengenai perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses dalam menunjukkan atau menentukan tujuan pembelajaran. Agar tujuan yang dibuat dalam perencanaan tersusun dengan sistematis sesuai dengan yang diharapkan oleh para ibu guru dalam pembelajaran. Kedua adalah pengertian dari belajar. Belajar merupakan proses perubahan yang terjadi dalam diri manusia untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, perubahan itu bisa terjadi pada siswa-siswi di sekolah atau pada siapapun yang ingin belajar. Yang biasanya orang itu tidak bisa menjadi bisa, kemudian yang tidak terampil, mereka akan menjadi terampil sesuai dengan bidang. Yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran merupakan interaksi dua arah, biasanya dilakukan antara guru dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan agar tujuan pembelajaran tersebut berjalan dan sesuai apa yang diharapkan. Dan yang keempat, mengenai perencanaan pembelajaran. Sudah kita ketahui ya di sebelumnya, perencanaan merupakan suatu proses susunan yang sistematis. Maka dari itu bisa dapat kita simpulkan mengenai definisi perencanaan. Perencanaan merupakan proses dalam pembuatan rencana dalam pembelajaran di sekolah, seperti membuat tujuan, kemudian memilih metode, teknik, strategi, media, hingga bahan ajar yang akan guru lakukan ketika pembelajaran berlangsung. Selanjutnya mengenai tujuan dari perencanaan pembelajaran. Tujuan dari perencanaan pembelajaran merupakan bagaimana guru menguasai keseluruhan, yaitu bahan ajar, materi, kemudian alat peraga, terus metode atau strategi, dan juga kurikulum yang mendasari pembelajaran yang akan diajarkan sebagai landasan guru dalam menyelesaikan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya mengenai fungsi dari pembelajaran. Fungsi pembelajaran adalah kegiatan pedoman guru atau juga pedoman siswa dalam menyelesaikan pencapaiannya untuk sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Maka dari itu, fungsi perencanaan ini sangat sesuai dalam menyelesaikan tujuan pembelajaran agar apa yang diharapkan atau yang direncanakan guru sesuai dengan materi yang diajarkan kepada siswa dan tersusun secara sistematis. Selanjutnya adalah manfaat dari perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah sebagai pedoman guru dan siswa dalam menuntaskan tujuan pembelajaran. Kedua, untuk menjadi tolak ukur guru dalam menyelesaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah sebagai petunjuk-petunjuk pembelajaran agar berjalan dengan baik, sistematis, dan tersusun. Kemudian, lebih menghemat waktu jika menggunakan perencanaan pembelajaran karena sudah disusun, jadi guru bisa langsung mempergunakannya. Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip dari perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah menerapkan perencanaan yang dilaksanakan oleh guru untuk mempermudah pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi, maksud dari sini, dengan adanya perencanaan pembelajaran, guru lebih mudah lagi dalam pembelajaran yang diberikan kepada siswa.
Kedua, mengembangkan penggunaan alternatif seperti ini. Ketika guru lebih menggunakan perencanaan pembelajaran sesuai, guru akan tahu bagaimana metode yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa dan sarana prasarana penunjang yang ada di sekolah. Ketiga, tempat mengumpulkannya data-data sebelum menuju ke pembelajaran. Jadi guru lebih prepare dalam menjalankan pembelajarannya kepada peserta didiknya. Keempat, mempersiapkan secara tersusun dan sistematis. Kemudian pembelajaran yang akan diajarkan juga akan lebih terarah dalam penyampaiannya ataupun dalam penyusunan setiap proses-proses. Selanjutnya saya akan membahas mengenai model pembelajaran. Mungkin di antara teman-teman sudah tahu, bahkan banyak tahu mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran. Demikian, dari itu model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menjadi prosedur yang sistematis dan tersusun dalam mengorganisirkan pengalaman belajar mencapai tujuan pembelajaran agar tujuan pembelajarannya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, teman-teman, model pembelajaran itu banyak sekali dan cukup luas. Salah satunya adalah model pembelajaran cooperative learning, yang mana model cooperative learning merupakan model yang berasal dari fitrah manusia, tergantung pada orang lain. Model pembelajaran ini lebih menekankan pada model pembelajaran berkelompok untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik menjadi lebih baik, kemudian menarik dan tidak membosankan. Selain itu, model ini meningkatkan pola pikir kreatif siswa dalam pembelajaran untuk meminimalisir pembelajaran yang baru dan penyesuaian yang lainnya. Sebenarnya masih banyak model pembelajaran yang lain yang tidak bisa saya sebutkan atau jelaskan secara detail di sini. Mulai dari model yang terkenal problem-based learning, project-based learning, dan model-model pembelajaran lainnya. Guru sebagai fasilitator harus bisa menyeimbangkan model pembelajaran dengan kondisi siswa dalam pembelajaran agar model yang diterapkan oleh guru untuk siswa bisa berjalan dengan sesuai. Sekian penjelasan dari saya mengenai perencanaan pembelajaran selama pertemuan 1 hingga 7. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan dan penyampaian. Sekian lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.